Halo semuanya. Oke, jadi sekarang kita akan lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu tentang tipe dalam JavaScript. Tipe data JavaScript mengelompokkan tipe data menjadi dua jenis, yaitu tipe primitif dan tipe objek. Berikut ini adalah daftar tipe data yang termasuk dalam tipe primitif, yaitu yang pertama tipe number. Tipe ini menyatakan nilai yang berupa bilangan, baik bilangan bulat maupun bilangan real. Kemudian string. Tipe ini menyatakan nilai yang berupa teks atau kumpulan dari karakter. Tipe berikutnya yaitu tipe boolean. Tipe ini menyatakan nilai logika yaitu true atau false. Tipe undefined. Tipe ini menyatakan nilai yang belum didefinisikan. Jadi jika kita mendeklarasikan variabel tanpa mengisi nilai ke dalam variabel tersebut, maka nilai awal yang akan didefinisikan adalah undefined. Yang terakhir yaitu tipe null. Tipe ini menyatakan nilai kosong atau null. JavaScript merupakan bahasa yang case sensitif, sehingga null tidak sama dengan null. Dalam arti, null yang huruf kecil tidak sama dengan null yang huruf besar semua. Dalam ECMAScript 6 terdapat satu tipe data baru yang ditambahkan ke dalam JavaScript dan dikategorikan sebagai tipe primitif, yaitu simbol. Tipe-tipe data lain yang tidak termasuk dalam tipe data primitif dikategorikan sebagai tipe objek yang akan kita bahas secara terpisah pada modul-modul yang lain. Perlu teman-teman perhatikan bahwa JavaScript juga menyediakan tipe pembungkus atau wrapper untuk tipe number, string, dan boolean. Tipe-tipe pembungkus tersebut adalah number yang mana huruf N ditulis dalam huruf kapital, string huruf S ditulis dalam huruf kapital, dan boolean yang mana huruf B itu ditulis dalam huruf kapital. Tipe-tipe pembungkus digunakan untuk memperlakukan bilangan, teks, dan nilai logika sebagai objek atau bertipe objek. Oke, jadi sekarang kita masuk pada contoh kode. Oke, di sini kita ketikkan node, lalu kita enter. Selanjutnya ketikkan var A sama dengan 9 tipe primitif. Jadi pada contoh kode di layar, A itu merupakan variabel non-objek yang bertipe number tipe primitif. Sedangkan B itu merupakan referensi yang menunjuk ke objek dari tipe number dalam kurung tipe. Objek-objek adalah suatu entitas di dalam memori komputer yang memiliki daftar properti dan metode. Sebagai contoh, untuk mengkonversi nilai B ke string, kita dapat memanggil metode ke string dari objek yang bersangkutan. Contohnya itu sebagai berikut. Di sini kita ketikkan B
yaitu string. Lalu kita enter. Jadi hasilnya itu adalah 9. Hal yang cukup membingungkan di dalam JavaScript adalah kita dapat memanggil metode toString dari variabel A, padahal variabel tersebut dideklarasikan menggunakan tipe primitif. Contohnya itu, di sini kita ketikkan A toString, buka kurung lalu tutup kurung. Ada toString. Jadi seperti JavaScript secara otomatis akan mengkonversi A tipe number menjadi objek temporary yang bertipe number. Dari objek inilah metode toString dipanggil. Setelah pemanggilan metode selesai, objek temporary akan dibuang kembali dari memori komputer. Oke, selanjutnya kita masuk pada tipe number. Berbeda dengan sebagian besar bahasa pemrograman lain, JavaScript tidak membedakan tipe bilangan bulat dengan tipe bilangan real. Kedua nilai tersebut, misalnya 123 dan 123456, akan dinyatakan ke dalam satu tipe data yang sama, yaitu number. Dalam bahasa pemrograman lain, pada umumnya nilai 123 akan dinyatakan dengan tipe int, sedangkan 123,456 akan dinyatakan ke dalam tipe float. Dalam JavaScript, nilai bilangan bulat dapat ditulis dalam format desimal atau basis 10, biner basis 2, oktal atau basis 8, dan heksadesimal atau basis 16. Nilai dari format desimal ditulis tanpa awalan, sedangkan nilai dalam format biner ditulis dengan awalan 0b. Lalu nilai dalam format oktal itu ditulis dengan awalan 0o. Sedangkan nilai dalam format heksadesimal itu ditulis dengan awalan ox. Perhatikan contoh berikut. Cara penulisannya itu adalah sebagai berikut. Jadi di sini kita ketikkan node lalu kita enter. Di sini ketikkan var desimal sama dengan 255 tanda kutip, var biner sama dengan 0b 11. Enter. Kemudian ketikkan var oktal kemudian var heksadesimal sama dengan ox rf. Kemudian kita enter. Oh iya, ternyata ada yang salah.
ternyata ada yang salah, jadi coba kita lihat ulang skripnya. Oke, jadi sekarang kita lanjut. Seharusnya yang ini bukan O tapi 0 0x. Kemudian kita enter. Kemudian di sini kita ketikkan untuk bilangan real. Var A sama dengan 123,456. Kemudian kita enter, ketikkan var B sama dengan 1,2. Ya. Dikit. Kemudian kita jadi nilai yang diisikan ke dalam variabel itu ditulis dalam notasi eksponen yang artinya 1,2 dikali 10 pangkat 3. Oke, berikut ini adalah contoh penggunaan tipe number. Kita akan membuat sebuah file baru. Nama filenya itu number.js. Kemudian kita enter. Setelah itu kita ketikkan skrip berikut ini. Var buka kurung readline sini. I sama dengan 3,14 15 92 6 5 3 5 8 9 7 9 3. Var radius, var luas, keliling, dan kita enter. Radius sama dengan parse plot readline depuration. Kemudian di sini kita ketikkan masukkan jari-jari lingkaran. Luas sama dengan pi dikali radius kali radius. Kemudian keliling
sama dengan 2 dikali pi dikali radius. 2 dikali pi dikali dengan radius. Kemudian console.log luas lingkaran Oke, setelah kita ketikkan skripnya, kita Ctrl S, lalu coba kita jalankan. Node kita new terminal. Oke, di sini kita ketikkan node spasi nama file yang tadi number.cs lalu kita enter. Oke, jadi di sini kita diminta untuk masukkan kita Ctrl S, coba kita jalankan ulang lagi. Kita masukkan jari-jarinya itu 4,5, kemudian kita enter. Jadi hasilnya itu seperti yang terlihat pada layar. Teman-teman perhatikan pada skrip di layar. Di sini itu kita mengakses readline sinkron untuk membaca inputan dari keyboard. Kemudian mendeklarasikan konstanta pi dengan nilai 3,14 sekian. Kemudian kita mendeklarasikan variabel radius luas dan keliling. Sebenarnya kita bisa gabung dalam satu baris, lalu kita menangkap nilai yang diinput di keyboard. Nilai yang kita input tersebut merupakan bilangan real. Jadi kita parse ke float, setelah itu harus parsenya itu kita simpan ke dalam variabel radius. Setelah itu tinggal dilakukan perhitungan dan tampilkan di layar. Oke, selanjutnya kita masuk pada tipe string. Jadi string itu adalah teks atau kumpulan karakter dalam JavaScript. String dapat dibuat menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama menggunakan petik tunggal, yang kedua menggunakan petik ganda, dan yang ketiga menggunakan tanda tik. Contoh kode berikut menunjukkan pembuatan string menggunakan ketiga cara tersebut. Jadi kita akan buat sebuah file baru lagi dengan nama filenya itu string
string.js, kemudian kita enter. Oke, kita tutup halaman sebelumnya. Di sini ketikkan var s1 sama dengan stikom uy lindo. Oke, jadi yang pertama ini kita menggunakan tanda petik tunggal. Selanjutnya yang kedua itu var s2 sama dengan, di sini kita menggunakan tanda petik ganda. Stikom var S3 ini menggunakan tanda tik. Posisinya itu di bawah tombol escape. Kemudian kita enter. Di sini ketikkan console.log petik tunggal. Oke, jika sudah, seperti biasa kita Ctrl S, lalu kita jalankan. Oke, jadi maka dia akan muncul di layar tanda petik tunggal, stikom uy lindo kupang, petik ganda, dan tik.
String yang dibuat menggunakan tanda tik itu merupakan fitur baru dalam ECMAScript 6 dan dapat digunakan untuk melakukan interpolasi variabel, yaitu proses mengambil nilai variabel dari dalam string. Dalam JavaScript, interpolasi variabel itu dilakukan dengan menyertakan tanda $. Perhatikan contoh berikut ini. Kita tutup ini dulu. Node, kita enter. Lalu di sini ketikkan var a sama dengan 8, b sama dengan 9, c sama dengan a ditambah dengan b. Console.log a ditambah b. Kemudian kita enter. Jadi hasil outputnya itu adalah 8 ditambah 9 sama dengan 17. Jadi kode tersebut itu akan menghasilkan tampilan seperti yang ada pada layar. Dengan menggunakan interpolasi variabel, kode di atas dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. Kita lanjut di scripting tadi. Kita ketikkan console.log buka kurung simbol $. Ush, salah, coba turun lagi. Ayo kita buat. Oke, jadi kita lanjut di script yang tadi. Masih di perintah yang tadi, yaitu kemudian kita enter. Jadi hasilnya itu sama seperti yang tadi.
yaitu 8 ditambah 9 sama dengan 17. Berikut ini contoh kode lengkap yang menunjukkan proses interpelasi variabel di dalam JavaScript. Jadi di sini kita buat sebuah file baru lagi, nama filenya itu interpolasi.js, kemudian kita enter, kita kecilkan ini dulu. Lalu pada layar kita ketikkan script berikut. var a sama dengan 8, b sama dengan 9, c sama dengan a ditambah b. Kemudian kita enter, lalu ketikkan console.log console. Oke, jadi yang ketiga ini kita menggunakan tanda slash. Simbol dollar b sama dengan jadi di sini seharusnya yang ini seharusnya itu A dikali B, kemudian yang ini
kita lupa simbol dolarnya, jadi kita tambahkan lagi. Kemudian kita enter. Oke, jadi sudah. Setelah itu kita Ctrl S, lalu coba kita jalankan. Mode spasi namanya interpolasi.js, lalu kita enter. Interpolasi. Oke, ternyata masih ada kesalahan. Coba kita lihat. var a sama dengan kemudian console.log a ditambah. Oke teman-teman, seharusnya yang tadi itu kita jalankan di terminal yang baru. Jadi sekarang coba kita jalankan ulang. Di sini ketikkan nama filenya interpolasi.js, lalu kita enter. Oke, jadi hasilnya itu seperti yang ada pada layar. Kemudian interpolasi untuk variabel A dan B, maka dia akan menampilkan nilai yang ada di dalam variabel A. Tampilkan nilai yang ada dalam variabel B, kemudian dia menampilkan nilai yang mana nilai tersebut sudah dikalikan terlebih dahulu. Kemudian yang di bagian bawah dia menampilkan nilai yang sudah dibagikan terlebih dahulu. Jadi A menampilkan nilai A, B menampilkan nilai B. Jadi hasil itu menampilkan hasil pembagian dari nilai A bagi dengan nilai B. Selain untuk melakukan interpolasi variabel, string yang dibuat menggunakan tanda petik juga dapat ditulis dalam beberapa baris sebagai contoh. Contoh kode berikut. Kita gabung saja. var Oke, jadi di sini kita ketikkan variabel s, var s sama dengan dengan adanya node.js
kita enter. Kemudian script berikutnya JavaScript. JavaScript dapat digunakan untuk membuat lalu berikutnya beragam tipe aplikasi. Beragam kemudian ketikkan console.log buka kurung S tutup kurung lalu tanda titik koma. Selanjutnya kita Ctrl S lalu kita coba jalankan. Kita ketikkan, kita menggunakan tanda anak panah saja. Dan selanjutnya kita enter. Oke, jadi hasil outputnya itu dengan adanya Node.js, JavaScript dapat digunakan untuk membuat beragam tipe aplikasi. Jadi pada kode di atas, string itu pada masing-masing baris perlu disambung menggunakan operator slash dengan menggunakan tanda tick. Kita dapat menyederhanakan menjadi sebagai berikut. Jadi kita bisa sederhanakan, kita tidak perlu menggunakan tanda plus. Penyederhanaannya kita hapus tanda tick bagian belakang juga. Kita hapus tanda tick. Kita hapus bagian belakangnya juga. Sabar. Oke, jadi kita hapus tanda tick dan plus. Oke, jadi sekarang tanda ticknya itu hanya ada di bagian awal dan bagian akhir. Selanjutnya kita Ctrl S, lalu coba kita jalankan. Oke, jadi hasilnya itu sama seperti yang tadi. Oke, selanjutnya jadi sama seperti bahasa pemrograman keluarga C lainnya, C++, Java, dan PHP. String di dalam JavaScript juga dapat dipisahkan atau disisipi karakter skip sequence seperti /n untuk new line, /t untuk horizontal tab, dan sebagainya. Contoh, di sini kita tutup ini dulu, lalu di sini ketikkan node, kemudian enter. Console
console.log buka kurung pemrograman JavaScript. Oke, jadi perintah pada layar akan memberikan hasilnya itu sebagai berikut. Tipe boolean. Variabel yang diisi menggunakan nilai logika true atau benar, false atau salah akan bertipe boolean. Berikut contohnya. Kita new terminal lagi. Oke, jadi di sini kita ketikkan var ketemu sama dengan false, kemudian kita enter. While ketemu di sini ketikkan ketemu sama dengan true, titik koma, kita enter. Jadi hasilnya itu adalah true. Kemudian selanjutnya tentang mengenal array di dalam JavaScript. Array adalah variabel yang digunakan untuk menampung data berkelompok. Artinya variabel bertipe array dapat menampung lebih dari satu nilai. Dalam JavaScript, array dibedakan menjadi dua, yaitu array berindeks dan array asosiatif. Array berindeks dibuat menggunakan tanda kurung siku, sedangkan array asosiatif dibuat menggunakan tanda kurung kurawan. Perhatikan program berikut ini. Node kita enter. Array berindeks var a sama dengan 10, 20, 30 dan 40 dan 50. Kemudian akses elemen menggunakan indeks 0, 1, 2, 1,
ternyata ada yang error. Oh iya, seharusnya ini pakai oh iya, kita lupa tutup kurung pada yang ini. Seharusnya ini kita tutup kurung dulu, lalu tanda titik koma, kemudian kita enter. Jadi hasilnya indeksnya itu adalah 0. Selanjutnya di sini kita ketikkan console.log a ini 2, jangan lupa tutup kurung, lalu kita teleport, kemudian enter. Jadi hasilnya itu adalah 30. Jika kita tuliskan indeks 0, maka dia akan menampilkan nilai array yang pertama, dan seterusnya. Jadi pada tampilan di layar, pertama kita membuat array A dengan nilai 10 sampai dengan 50. Selanjutnya itu kita akan membuat array asosiatif. Jadi di sini kita ketikkan array asosiatif, kemudian kita enter. Var B sama dengan OE Tupang move itu mau merek, kemudian JKT Jakarta. Terus kemudian ketik SBY, SBY Surabaya. Ini kita lupa tanda kurung kurawal di bagian awal sini. Jadi kita cek, lalu kita hapus ini. Oke, jika sudah di bawah ternyata ada yang error. Coba kita lihat.
Oke, jadi di sini yang error itu kita lupa menambahkan tanda koma pada sini kupang. Seharusnya setelah ini tanda koma dulu, lalu atas di sini tulis move merah. Setelah mereng, JKT Jakarta. Kemudian SBY Surabaya. Oke, jangan lupa tutup kurung kurangan, kemudian kita enter. Di sini ketikkan akses elemen menggunakan kata kunci. Kita enter. Jadi coba ketikkan console.log buka kurung B kata kunci itu misalnya kue. Kemudian kita enter, maka akan menampilkan hasilnya itu yaitu Kupang. Kemudian kita coba lagi console.log B misalnya move. Lalu kita enter, jadi dia akan menampilkan mau merah. Jadi variabel bertipe array dikategorikan sebagai tipe objek, lebih tepatnya objek dari tipe array. Untuk membuktikan, kita dapat menulis kode berikut ke dalam terminal REPL. Kita tekan Ctrl C2 untuk mengakhiri ini. Oke. Kemudian kita ketikkan node lalu kita enter. Oke, setelah kita Ctrl C2, kita di sini ketikkan node. Lalu kita enter. Di sini ketikkan var A sama dengan kurung kurawal 10, 20, 30, 40 dan 50.
kemudian tutup kurung, kemudian kita enter, ketikkan type of A, lalu kita enter. Kayaknya ada yang salah, coba kita lihat. Coba. var A sama dengan 10. Oh iya, kita lupa type of A sama dengan, kita enter, maka akan menjadi objek. Kemudian A insert array, maka akan jadi true. Coba kita ketikkan A insert array. A insert array. Oke, jadi hasilnya itu adalah dia akan menjadi true. Oke, sekian tutorial yang kedua.